Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nerita Surya Andantri. Saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang populasi spesifik. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu yang beranggotakan Riza Wahid Istanto, kemudian saya sendiri Nerita Surya Andantri, lalu ada Ator Rizky, ada Nur Aini Febrianti, Anita Julianti, Poppy Setiawati, dan yang terakhir ada Randy Ferry. Baiklah, berikut ini materi yang akan kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Febrianti. Langsung saja ke materi kita, yaitu tentang populasi spesifik. Yang pertama ada anak. Konseling kelompok lebih baik untuk anak-anak daripada konseling individu, karena kelompok memberikan tempat kepada anak-anak untuk belajar dan mempraktikkan keterampilan baru. Saat konseling kelompok, dukungan untuk anak-anak sangatlah berharga, karena anak-anak dapat mendengarkan bahwa mereka tidak sendirian dalam perasaan mereka. Konseling kelompok juga memberikan informasi yang baik, dukungan untuk anak-anak yang orang tua mereka sedang mengalami perceraian dan anak-anak yang mulai tinggal di keluarga tiri, atau anak-anak yang menghadapi situasi sulit lainnya. Selanjutnya ada jenis grup. Berikut ini adalah daftar dari beberapa grup yang saat ini dipimpin di sekolah. Yang pertama, konsep diri atau harga diri. Yang kedua, baru ke sekolah. Yang ketiga, persahabatan. Yang keempat, membangun keterampilan sosial. Yang kelima, meningkatkan akademisi. Berikut ini juga dibahas beberapa kelompok yang dipimpin lembaga untuk anak-anak. Yang pertama, masalah perilaku yang parah. Kedua, perceraian. Yang berikutnya yaitu yang ketiga, orang tua pecandu alkohol. Dan yang terakhir adalah anak-anak yang dilecehkan pada usia atas, yang membutuhkan pemimpin yang sangat terampil. Yang selanjutnya yaitu penyaringan. Pada konseling individu, lebih baik melayani anak-anak yang menuntut perhatian yang berlebihan, yang sepertinya tidak bisa fokus untuk waktu yang lama, atau yang tidak dapat berbagi waktu dengan baik dengan orang lain. Para pemimpin hendaknya memikirkan sesi pertama dari kelompok anak-anak sebagai waktu penyaringan. Untuk ukuran grup, kelompok yang anggotanya kesulitan memperhatikan atau berinteraksi dengan orang lain, maka pemimpin bisa membuat maksimal 4 anak. Anak-anak harus diberitahu bahwa pertemuan pertama adalah untuk mempelajari bagaimana mereka berada dalam kelompok dan bagaimana mereka melakukan situasi dalam kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Poppy Setiawati, NIM 181221120 akan melanjutkan materi selanjutnya. Untuk durasi waktu yang diperlukan untuk konseling kelompok anak-anak 30 menit. Ada beberapa juga 40 menit dan paling sedikit 20 menit. Kita sebagai konselor harus menentukan berapa menit atau waktu yang kita perlukan untuk melakukan konseling kelompok terhadap anak-anak sesuai dengan usia, topik atau tujuan, dan anggota dalam kelompok. Selanjutnya, jumlah sesi. Jumlah sesi yang diperlukan dalam konseling kelompok 1-2 sesi karena lebih banyak di psikoedukasi. Ada juga beberapa sampai 8-9 sesi itu karena masalah yang serius seperti materi selanjutnya, keahlian khusus. Ada sejumlah keterampilan khusus yang harus dimiliki konselor dalam melakukan konseling kelompok pada anak-anak. Konseling kelompok anak-anak ini berbeda dengan konseling kelompok orang dewasa. Konselor memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam konseling kelompok anak-anak. Pemilihan buku dan kegiatan adalah suatu kegiatan yang sangat diperlukan dalam melakukan konseling kelompok agar anak-anak tidak merasa bosan.
Komentar dari penasehat berlatih. Anak-anak tidak langsung bercerita mengenai masalahnya. Jadi konselor harus memberikan waktu untuk anak-anak yang ingin mereka ceritakan. Lalu setelah itu ada memasuki sesi, anak-anak harus menceritakan masalah-masalahnya dan konselor harus membuat kegiatan agar anak-anak tidak merasa bosan dan mereka ingin bercerita apa yang ingin mereka ceritakan. Perkenalkan, nama saya Anita Julianti. Di sini saya akan menjelaskan poin kedua tentang remaja. Masa remaja usia 12 hingga 19 tahun merupakan masa yang sulit dalam kehidupan seorang remaja. Dalam konseling kelompok dapat membantu kehidupan seorang remaja mengenai masalah identitas, masalah seksual, masalah dengan teman, masalah dengan orang tua, dan masalah di lingkungan sekolah. Banyak ahli mengatakan bahwa remaja lebih banyak mendengarkan teman sebaya ketimbang dengan orang dewasa, sehingga kelompok dapat berperan sebagai sumber belajar dan eksplorasi yang bagus bagi remaja. Materi selanjutnya yaitu jenis grup dalam konseling kelompok remaja dibedakan menjadi dua, yaitu kelompok bersifat sukarela dan kelompok bersifat non-sukarela. Untuk kelompok bersifat sukarela biasanya berlangsung dalam lingkungan sekolah, lingkungan gereja, dan pusat pengaturan kesehatan mental. Contoh konseling kelompok yang mungkin ditemukan di lingkungan sekolah meliputi konseling kelompok mengenai harga diri atau konsep diri, konseling kelompok mengenai belajar keterampilan pendidikan seks, konseling kelompok belajar mengenai perencanaan pasca sekolah menengah, konseling kelompok mengenai pencegahan putus sekolah, dan juga konseling kelompok untuk meningkatkan prestasi akademik. Untuk jenis grup yang kedua yaitu kelompok bersifat non-sukarela biasanya ditemukan di lingkungan pusat perawatan, pemukiman pengaturan, atau pusat kesehatan mental. Berikut ini atau contoh-contoh konseling kelompok ditemukan di pusat perawatan atau pusat kesehatan mental, yaitu konseling kelompok penyalahgunaan narkoba, konseling kelompok yang selamat dari pelecehan seksual, konseling kelompok yang hidupnya di lingkungan orang yang kecanduan. Materi selanjutnya yaitu penyaringan dan ukuran grup. Untuk memastikan bahwa anggota grup sesuai dengan grup yang akan dibentuk konselor, cara terbaik melakukan penyaringan dengan cara wawancara singkat terhadap anggota grup. Dalam satu grup atau kelompok, biasanya konselor menetapkan anggotanya terdiri atas semua laki-laki atau semua perempuan atau bisa juga campuran. Dalam satu grup terdiri atas laki-laki dan perempuan. Ukuran grup untuk hasil yang maksimal biasanya terdiri atas 8 anggota grup. Untuk konseling kelompok terapi idealnya terdiri atas 6 anggota grup. Jika dalam konseling terapi lebih menjurus pada psikoedukasi, biasanya terdiri atas 12 anggota grup. Atau idealnya adalah 10 anggota dalam satu konseling. Perkenalkan, nama saya Tarik Rizky Firmansyah, NIM 181221100. Di sini saya dari kelompok 5. Durasi sesi dengan remaja harus berlangsung antara 40 dan 90 menit. Grup di sekolah biasanya berlangsung selama satu periode yaitu sekitar 40 hingga 50 menit. Jumlah sesi tergantung pada jenis kelompok dan anggotanya. Beberapa akan bertemu hanya 1 atau 2 kali saja. Lainnya seperti kelompok narkoba dan alkohol, kelompok yang membahas masalah gay dan lesbi, dan kelompok masa percobaan dapat bertemu 10 minggu atau bahkan setahun penuh. Keahlian khusus. Tipe keterampilan penting keahlian khusus konselor. 1. Mengambil alih jika konselor tidak mengambil alih. 1.
atau 2 anggota dan kelompok kemungkinan besar akan pergi ke arah yang tidak produktif. Jika konselor mengambil alih dan membuat grup menarik, remaja tidak akan keberatan. 2. Gunakan struktur. Karena remaja seringkali tidak datang dengan kesiapan untuk berdiskusi masalah perencanaan kegiatan atau topik, biasanya merupakan cara terbaik untuk menyusun kelompok. 3. Membuat menarik. Merupakan tanggung jawab pemimpin untuk membuat grup menarik dengan memperkenalkan topik yang merangsang, seperti menggunakan aktivitas yang relevan dan menarik, dan menggunakan pendekatan multisensor yang membuat anggota tetap terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Komentar dari penasihat: berlatih remaja merupakan seseorang yang menarik. Pencarian akan diri dan keinginan untuk kepemilikan dapat membuat konseling kelompok menjadi suatu tantangan. Masalah kerahasiaan juga tampaknya menjadi hal yang sangat penting bagi remaja. Maka penting untuk menawarkan konseling pribadi anggota keluarga bagi anggota ketika konselor menyadari bahwa masalah tertentu sebaiknya ditangani di luar kelompok. Selanjutnya C. Pasangan. Beberapa jenis kelompok yang melibatkan pasangan. 1. Kelompok pengayaan perkawinan. 2. Untuk hubungan yang kasar. 3. Konseling pranikah. 4. Pasangan gay atau lesbian. 5. Antara ras. 6. Antar agama. Lalu langkah selanjutnya mendengarkan apa yang dihadapi pasangan lain tentang permasalahan yang mereka hadapi. Selanjutnya sering dilakukan di pusat kesehatan jiwa, pengobatan pusat atau gereja. Kebanyakan kelompok tipe pengayaan. Sedangkan pengaturan lain berfokus pada pengayaan dukungan dari kelompok terapi. Selanjutnya kelompok pengayaan yaitu ada beberapa macam. Ada beberapa kelompok pengayaan. 1. Komunikasi hidup bersama orang tua penderita Alzheimer. 2. Hidup dengan perbedaan agama. 3. Hidup dengan orang tua yang sakit jiwa. 4. Bertahan dari kehilangan seorang anak. Dan selanjutnya kelompok dukungan seperti hidup dengan penyakit perbedaan. 2. Hidup dengan anak yang bergantung secara kimiawi. 3. Hidup dengan perbedaan ras. 3. Pernikahan ganda karena karir anak atau orang lain. 4. Hidup di dunia berprasangka buruk. 5. Hidup sebagai pasangan gay atau lesbian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi apa yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses penyaringan dalam konseling pasangan. Di sini sebelumnya saya hanya menjelaskan poin-poin tertentunya saja, intinya saja. Di sini tuh biasanya menggunakan teknik screening atau wawancara. Dalam menggunakan teknik ini, biasanya konselor itu mampu menilai apa saja sih yang dibutuhkan sama klien. Teknik seperti apa yang akan digunakan nanti gitu. Bisa menentukannya. Kemudian, dalam proses ini ini kan bertemu dengan pasangan gitu kan. Atau masing-masing setiap individu gitu. Itu tuh konselor pemimpin itu tuh mampu mendapatkan perspektif yang lebih luas. Jadi tidak dengan salah satu pihak aja gitu.
Jadi ketika seorang pasangan datang menemui konselor gitu ya, menjelaskan gitu, kita jadi bisa tahu kedua pihak. Jadi itu kita gak hanya mengetahui dari pihak-pihak tertentu atau salah satu pihak gitu. Jadi kita tahu nih masalah apa yang ingin dikonselingin gitu maksudnya. Dan kemudian biasanya dalam proses penyaringan ini itu tuh seringkali salah satu dari pihak pasangannya membutuhkan terapi intensif dari pengalamannya. Misalnya itu kan salah satunya ya, pihak perempuannya atau laki-lakinya mempunyai pengalaman buruk, itu bisa menggunakan konseling ini. Seperti yang dijelaskan yang ini, grup terapinya itu ya, misalnya itu kan ada pasangan yang dilecehkan, sembuh dari selingkuh, menyembuhkan luka masa kecil. Nah misalnya pasangan wanitanya mempunyai pengalaman yang buruk dalam masa kecil, mungkin keluarganya broken home atau apa gitu, itu bisa menggunakan teknik terapi seperti ini. Terus kemudian memiliki hubungan yang baru setelah pemulihan, maksudnya mungkin salah satu pasangannya abis broken heart gitu, patah hati, terus kayak kesulitan untuk memulai suatu hubungan, sulit untuk meyakinkan seseorang gitu, itu bisa melakukan dengan teknik konseling seperti ini, konseling pasangan. Terus ada juga yang pekerjaan intensif akhir pekan. Mungkin maksudnya di sini tuh kayak terlalu sibuk sama karir gitu, sehingga kayak untuk memikirkan pasangan tuh kayak nggak ada gitu, membagi waktunya susah, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sesi durasi dan ukuran grupnya. Untuk sesi durasi ini, proses konseling ini tuh bisa diperpanjang waktunya. Yang misalnya 1 minggu gitu bisa diperpanjang 1 bulan menjadi 1 bulan atau 2 bulan atau lebih lama lagi, guna untuk menggali pokok permasalahannya agar lebih intens dalam memahami pokok permasalahannya seperti apa gitu. Dan lebih banyak lagi yang bisa dilakukan dalam proses konselingnya jika pasangan itu tuh salah satu pasangannya, keduanya itu bisa berkomitmen atau bersungguh-sungguh dalam proses konseling agar lebih mempermudah membantu menyelesaikan permasalahannya. Kemudian untuk ukuran grupnya ini bervariasi. Jadi ada digolongkan menjadi 2, itu ada kelompok besar dan kelompok kecil. Yang kelompok besarnya itu tuh bisa sampai 12 pasangan, sedangkan yang kelompok kecilnya itu tuh 5 pasangan. Nah 5 pasangan ini tuh udah proses yang terbaik sih. Jadi itu kan karena itu private pribadi gitu kan, jadi itu kita bisa lebih mendalam, saling sharing sesama pasangannya, bertukar pikiran, mindset gitu. Dalam pembagian jumlah sesi, pasangan dapat berupaya meningkatkan keintiman, menangani perselisihan, pengambilan keputusan, dan sebagainya. Sesi mingguan atau setiap minggu, kemungkinan pasangan mencoba komunikasi dan teknik pemecahan masalah selama periode waktu yang lama. Jika mereka lari menjadi halangan, kelompok ada untuk membantu menyelesaikannya. Format ini memperhitungkan pertimbangan bahwa perubahan pribadi, terutama ketika 2 orang terlibat, sering lambat dan tidak menentu, membutuhkan penguatan terus-menerus agar tahan lama. Kemudian ada keahlian khusus. Keahlian khusus ini tercatat ada 5 poin. Yang pertama, memahami macam masalah yang mungkin timbul. 2, pengetahuan tentang teori konseling. 3, pengetahuan tentang berbagai jenis latihan pasangan. 4, penggunaan drama dan psikodrama. Yang terakhir, kelima, bekerja dengan pasangan yang memiliki kebutuhan khusus. Komentar dari penasihat berlatih. Sangat penting untuk memperjelas tujuan kelompok pasangan manapun. Pendidikan pernikahan adalah tentang mengajarkan keterampilan kepada pasangan. Sedangkan terapi
kelompok menangani masalah khusus pasangan. Screening adalah kunci untuk semua kelompok. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.